Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sholati samaniyatun. Adapun syaratnya sholat itu ada 8. Amma syurutul wajib. Adapun beberapa syarat bagi orang yang diwajibkannya sholat itu ada 6. Yang pertama yaitu Islam, dan juga beliau. Yang ketiga akal dan bersih dari haid dan juga nifas, dan juga menyampaikan dakwah, dan selamatnya panca indera. Jadi syaratnya sholat itu memang ada 8. Yang pertama toharatul hadas ini. Syaratnya itu yang pertama harus suci kedua hadas. Harus suci dari kedua hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Kaunul musalli tahiran anil hadasil asghari wal akbari. Adanya orang yang sholat ini suci dari kedua hadas, baik hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu seperti kencing, berak, dan selainnya. Hadas besar itu seperti junub. Bima'in autorobin bisartihi, yaitu harus suci dari kedua hadas dengan menggunakan air atau debu dengan syarat-syaratnya yang sudah disebutkan di depan. Wala tasihu sholatu man sholla bi ghairi taharatin ma'wujudi ahdihima, maka tidak sah sholatnya orang yang sholat dengan tanpa suci disertai adanya salah satu air dan debu. Summa inkan amin aliman, kalau bila mana ada orang dia itu sengaja dan tahu kalau dia itu dalam keadaan hadas, maka dosa bagi dia untuk melakukan sholat. Ya, kalau dia itu tahu, sengaja kalau dia itu tidak suci, belum wudhu seumpama, maka dia itu athima, maka dia dosa melakukan sholat. Au nasiyan usiba ala qasdihi, atau dia lupa, maka akan dikasih pahala bagi orang yang melakukan sholat ini. Amma faqiduha, adapun orang yang tidak menemukan kalau orang ini tidak menemukan air atau debu, yusolli wujuban lihurmatil waktu, maka wajib bagi dia untuk sholat untuk menghormati waktu, dan wajib mengulangi sholatnya. Jadi kalau dia itu memang uh, tidak menemukan air dan juga debu, maka ya sholat saja lihurmati waktu, seperti ketika kita itu menuju ke suatu negara pakai pesawat dan sudah masuk waktunya duhur seumpama, maka kan tidak bisa, kadang debu sulit, dan juga air itu kan kadang untuk di hajah saja jika mau kencing atau berak. Kalau yang lain kan tidak diperbolehkan kadang, karena airnya itu tidak ada air. Kadang memang pesawat itu cukup cukup dibuat cuci muka aja, kadang dimarahin kalau banyak. Makanya itu dihormati waktu, gak apa-apa, nanti diulangi lagi sholatnya. Memang kalau dia itu benar-benar tahu dia itu tidak punya wudhu lalu sholat dengan sengaja tahu, maka dia itu haram dengan melakukan sholatnya itu. Begitu dong. Taharatu anin najis fi syaubi wal badani wal makan, dan juga harus suci dari najis baik itu baju, badan, dan tempat. At-taharatu anin najasati ghairil ma'fuwi anha fi thawbil musalli wa nawihi min mahmulihi aw mulakin li mahmulihi, juga suci dari najis yang tidak bisa dimakfu di bajunya orang yang sholat dan selain dan sesamanya. Min mahmulihi, dari yang dibawanya, yaitu ridanya itu maksudnya surbannya itu harus suci juga yang dibawa. Aw mulakin bi mahmulihi, atau yang menyentuh kepada orang yang dibawa. Taharatu fi badanihi, dan suci di dalam badannya juga. Wa minhu batinul, badannya juga yang suci. Minhu, sebagian dari sucinya badan itu batinul aini, batinnya mata. Wal hammi, mulut. Wal anfi, hidung seumpama. Wa taharatu fi makanihi alladhi yulaki badanahu, dan juga suci di tempat yang menyentuh ke badannya atau kepada jubahnya. Jadi tempat yang dia disolatnya harus suci. Jadi
Jadi yang harus suci ini memang baik itu badan, bajunya harus suci. Semua yang berhubungan dengan orang yang sholat. Baik itu jam tangan yang dibawa. Dalam kacamata, seumpama kacamatanya terbuat dari tainya celetong, seumpama tainya apa gitu seumpama ya, atau ininya najis yang dibawa, maka juga tidak sah sholatnya. Wah, juga wal badan dan juga badannya itu harus suci, tidak ada apa-apa yang najis. Wal makan dan tempatnya, jadi tempat itu yang untuk sholat harus suci juga. Lihat atau uh, ada najis apa tidak. Lebih aman itu pakai sajadah itu loh, harus melihat. Termasuk badan itu di mata ini juga, di mata, di kuping, takut ada najis, maka wuduknya itu memang disunahkan untuk bersungguh-sungguh di dalam wuduknya, takut ada najis di dalam badannya. Yang paling sering itu najis di apa namanya, di baju. Kalau baju ini kadang tidak tahu kita itu ada tadinya burung kayak gitu atau yang lain, ini kadang rawan, makanya harus lihat suci apa tidak gitu loh. Kalau dia itu tidak berhati-hati, maka kadang setelah sholat ketemu ada mancungnya, harus diulangi nanti kalau ada najisnya di bajunya itu. Juga wasatrul aurah, wallahu a'lam bishawab.